Kalau kita belum sanggup beli secara cash ya mungkin cicil kali ya. Iya, betul sekali. Nah, itu cicilan itu udah menjadi beban tuh satu. Beban kita. Makanya selagi ada kesempatan sehat, kesempatan kita itu punya kemauan. Aduh, mana ya si Riris? Udah ditungguin juga, nggak datang-datang lagi. Jam berapa nih? Ngapain kamu? Ada Bang Yu. Iya, Bang Kenapa? Yu. Katanya saya diundang di sini Bang Yu bersama Riris. Siapa sih yang ngundang? Juga ya Bang Yu ya. Emang ada apa? Kamu diundang? Nah, Bang Yu pengen tahu kan? Tunggu dulu. Kita sambut dulu penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Ica. Nah, kali ini kita bertemu dengan suasana yang berbeda. Biasanya kan yang kalian tahu Ica itu pasti melawak kesana kesini entah bagaimana. Nah, kali ini saya duduk cantik. Dan akan ditemani oleh seseorang nantinya. Kalian pasti pada bingung kan, saya bakal ngobrol sama siapa? Nah, langsung saja nih. Saya ada tamu spesial. Sebenarnya saya sih tamu di sini, cuman karena konten ini kita tayang perdana, jadi Bang Yunya jadi tamu saya. Nah, langsung saja. Perkenalkan, ada Bang Yu. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bang Yu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Bang Yu ini sebutan saja atau emang namanya Bang Yu? Dua-duanya. Jadi Dua-duanya? sebutan juga, namanya juga gitu. Oh, Jadi- kalau boleh tahu nama aslinya siapa Bang Yu? Nama aslinya Yubrizal. Jadi panggilannya boleh Bang Yu. Oh, panggilan umumnya Atau gitu ya iya. Bang Yu? Oh. Ya apa namanya? Kalau orang sih biasanya panggilnya Bayu gitu ya. Oh, Bang Jadi Yu. Oh. ya apa namanya? Sama sih sebenarnya gitu. Iya. Yang penting apa ya? Yang penting nyaman aja sih Nyaman manggilnya aja. gitu. Yang mana nyaman aja ya Bang Yu Iya. ya? Oke, baiklah. Nah, gini Bang Yu. Bang Yu ini kan seorang pengusaha ya. Nah, aturannya kan fokus kepada usahanya aja. Nah, sekarang kan Bang Yu merintis podcast ya. Nah, Iya. itu gimana ceritanya Bang Yu? Kalau mengenai podcast ini sebenarnya menurut saya itu adalah salah satu wadah dan sarana bagi kita semua untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Jadi terkadang untuk menyampaikan sesuatu itu banyak hal ya. Orang kadang-kadang untuk menyampaikannya itu bisa dia itu buat video sendiri. Iya, buat video. Oh. Ngobrol di situ, menyampaikan unek-unek dan sebagainya. Ada yang dengan melalui diskusi atau tanya jawab gitu ya. Ya. Nah, jadi menurut saya sarana ini sangat penting sih zaman digital sekarang ini gitu. Untuk kita lebih cepat menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang lain. Dan juga agar orang lain juga bisa cepat menyampaikan sesuatu dan bisa juga bermanfaat bagi orang lain lagi. Jadi umpamanya narasumbernya menyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini nggak terpikirkan oleh penonton atau orang yang melihat video ini, ternyata seperti ini ceritanya, ternyata apa yang dia ceritakan itu seperti ini. Nah, bisa jadi yang disampaikan orang tersebut akan menjadi pedoman atau panutan atau salah satu contoh bagi mereka yang menonton dan bagi mereka yang membutuhkan gitu. Oh, iya. Itu sih.
Oke, Bang Yu. Sangat ini ya, menjadi pelajaran juga bisa kita dapatkan dari podcast ini. Nah, Bang Yu, saya pengen Bang Yunya memberikan inspirasi, motivasi buat anak-anak muda. Kan banyak yang kadang mereka tuh bingung, Bang Yu. Mereka harus ngapain? Kadang mereka juga apakah dengan mereka berdiam diri di rumah mereka akan sukses? Mereka bertanya seperti itu. Nah, mana tahu dengan tips-tipsnya Bang Bayu nantinya mereka bisa menjalankannya serta tergerak hatinya untuk menjadi seperti Bang Yu. Boleh saya minta tipsnya, Bang Yu? Ya, salah satu tujuan saya membuat podcast ini adalah untuk menginspirasi banyak orang. Itu salah satu tujuan utamanya. Dan insya Allah saya juga akan memanggil atau mengundang pebisnis lain ataupun siapapun yang ingin bercerita di sini, silakan. Nanti silakan DM di media sosial kita ya, di Instagram baik di TikTok ya. Silakan DM. Seandainya ada nih unek-unek yang mau disampaikan, yang mau agar orang lain tahu, kita bisa bahas di sini sama-sama gitu. Jadi tujuannya ini adalah dari kita untuk kita. Dan semoga ini berjalan lancar, dan yang penting adalah kita menyampaikan kebaikan dan demi kebersamaan. Itu yang paling penting ya. Iya, betul. Jadi tujuan podcast ini saya buat untuk intinya untuk bisa bermanfaat bagi semua orang lah gitu. Yang awalnya mungkin dia belum tahu dan belum mengerti tentang bagaimana pola-pola kehidupan, bagaimana pola-pola bisnis, bagaimana pola-pola di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sini bisa sharing apa aja gitu. Jadi bukan hanya tentang bisnis di sini. Ya. Bisa sharing tentang apa saja. Yang penting kita tidak menjelek-jelekkan orang lain, ya, tidak membahas atau memojokkan siapapun, dan tidak mengumbar aib siapapun di sini gitu. Kita tidak akan pernah membahas itu. Yang jelas di sini kita hanya membuka pola pikir dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Itu aja sih. Ya. Dan seperti yang Mbak Ica tanya tadi, bagaimana anak muda zaman sekarang untuk bisa lebih berkarya atau lebih semangat untuk menjalani bisnis gitu ya. Yang paling nomor satu itu di dalam bisnis itu adalah kesungguhan. Jadi apapun yang mau kita jalankan, apapun yang mau kita buat, apapun yang mau kita kerjakan, yang paling nomor satu itu kesungguhan. Itu tidak bisa lepas dan tidak bisa ditinggalkan. Ya, betul sekali. Karena kesungguhan itu yang akan nantinya menentukan hasil yang akan kita dapat. Jadi di dalam pola pikir anak muda ya. Iya. Saya berharap anak muda lebih cepat berkarya itu lebih baik. Jadi jangan dibuang-buang waktunya hanya untuk main-main, Ya, atau untuk keluyuran yang tidak jelas, atau untuk hanya berhayal dan bermimpi. Yaitu percuma. Mimpi tanpa perbuatan nggak ada hasilnya. Iya. Karya tanpa kesungguhan juga nggak ada hasilnya. Jadi bagi anak-anak muda ya, menurut saya yang nomor satu itu semangatnya itu harus ditimbulkan dulu, tekadnya itu harus dibulatkan dulu. Saya ini sudah umur segini sudah harus punya ini. Umpamanya kita di umur 22 kita udah harus ngapain, di umur 25 kita harus ngapain, di umur 27 kita harus ngapain. Itu harus ada planning tentang kehidupan. Iya. Harus ada gitu. Jangan sampai kita bablas dari tamat sekolah sampai umur 30 nggak ngapa-ngapain. Sayang kan? Iya, sia-sia ya Bang Yu ya? Sia-sia sekali gitu. Karena waktu kita sehat ini terbatas. Iya.
waktu kita bisa produktif ini terbatas dan kesempatan untuk kita juga terbatas. Makanya selagi ada kesempatan sehat, kesempatan kita itu punya kemauan, kesempatan itu kita punya semangat, itu harus dikerjain cepat, harus dilakukan cepat gitu. Karena kalau tidak seperti itu, takutnya nanti kita nyaman di posisi kita nggak ngapa-ngapain. Nyaman gitu, umpamanya umur 25 kita belum ngapa-ngapain, umur 30 kita juga belum ngapa-ngapain gitu. Takutnya seperti itu. Apalagi nih yang namanya anak-anak muda yang laki-laki gitu ya. Laki-laki itu ya kalau seandainya nanti dia berkeluarga kan dia jadi imam ya. Kepala dia jadi tulang punggung keluarga gitu. Betul sekali. Jadi dia harus lebih cepat untuk memikirkan kehidupan ke depan itu harus lebih cepat daripada perempuan. Sedangkan perempuan aja kadang-kadang di umur yang masih muda dia udah berkarya, udah bekerja dan udah punya sesuatu gitu. Nah, laki-laki harus lebih duluan daripada perempuan gitu. Karena di pundak dia akan banyak beban nanti setelah dia berumah tangga. Jadi jangan sampai nanti setelah dia berumah tangga dia masih tinggal ngontrak atau masih belum punya kendaraan. Coba bayangkan, kita berkeluarga umpamanya di umur 25, terus kita juga belum punya motor, otomatis kan kalau kita belum sanggup beli secara cash ya mungkin cicil kali ya. Betul sekali. Nah, itu cicilan itu udah menjadi beban tuh satu. Beban kita ya. Yang kedua, kita belum juga punya rumah, otomatis kita juga nyicil rumah kan. Jadi kita udah nyicil rumah satu, kendaraan satu, udah dua. Belum lagi biaya hidup sehari-hari untuk keluarga. Untuk keluarga. 3 jadi kan, jadi berat gitu loh, akan semakin berat. Nah kalau bisa, kalau kita laki-laki di saat kita berkeluarga kita sudah punya motor cash, minimal kita sudah punya rumah walaupun setengah baru berjalan kreditnya gitu umpamanya, nggak masalah, tapi udah sisanya udah nggak berapa gitu kan, tapi motor udah cash gitu ya, itu minimal seperti itu. Untuk yang muda-muda di saat Anda merintis seperti sekarang ini, jangan dibanyakin gayanya dulu. Jangan intinya punya duit sedikit, beli barang-barang yang branded umpamanya, beli barang-barang yang tidak bermanfaat umpamanya, foya-foya, nongkrong sana sini, menghambur-hamburkan uang. Jangan sampai seperti itu. Karena semua itu nggak ada gunanya. Saya sudah pernah di fase-fase seperti itu, dan ya ternyata itu hanya seperti apa ya, seperti kita waktu mau berbuka sore, kita mau berbuka itu kita jalan di depan orang yang jualan takjilan ya, kita lihat itu enak, kita lihat ini enak, kita akhirnya kita beli. Ini es campur kayak enak juga nih. Ini lemang kayak enak juga nih. Nah ini nasi padang, ini ayam goreng segala macam kita beli. Begitu sampai di rumah, minum air hangat seteguk aja atau teh manis seteguk aja di waktu berbuka puasa. Yang lain-lain tadi itu udah tinggal. Iya, udah nggak lihat lagi ya Bang. Udah nggak termakan lagi yang lain-lain itu gitu. Nah artinya apa? Kan mubazir kita beli gitu ya. Mubazir gitu. Nah karena apa, kita habis minum seteguk ya mungkin kita sholat, habis itu kita paling makan nasi kali ya gitu. Makan nasi langsung. Nah kalau udah kenyang, akhirnya yang dibeli tadi nggak termakan jadinya. Itu mungkin sering ya dialamin oleh kita semua gitu, mungkin sering. Nah itulah yang namanya nafsu, rasa-rasa enak, rasa-rasa pingin semuanya, tapi ternyata nggak termakan gitu kan, sayang gitu ya. Jadi untuk anak-anak muda tuh sekarang ini jangan diikutin gaya hidup, karena biaya gaya hidup itu sangat besar dan tak terhitung jumlahnya. Nggak terhitung dan nggak terbatas gitu. Tapi kalau untuk biaya hidup itu nggak besar. Biaya hidup paling berapa lah? Makan sekian kali sehari, 2 kali sehari umpamanya. Taruhlah minum, ya biaya hidup itu nggak besar. Yang besar itu ya gaya hidup gitu. Dan orang
kebanyakan hancur, orang kebanyakan kolap karena ngikutin gaya hidup. Makanya kita juga belajar dari situ supaya kita tidak mengikutin gaya hidup. Itu sih Iya. tipnya dari saya gitu untuk anak muda nih Anak muda ya. di awal-awal gitu ya. Oke Bang Yu, terima kasih ya Bang Yu. Tipsnya sangat berguna dan berharga buat kita semua ya teman-teman. Jadi jangan pernah kalian sia-siakan hidup itu, karena Bang Yu sendiri yang udah merasakan semuanya, yang udah lebih tahu dari kita yang masih belum tahu apa-apa ini. Jadi sangat amat harus belajar. Pelajaran hidup emang kita bisa dapat dari siapapun, dari semua orang kita bisa dapat pelajarannya. Cuman yang baik-baiknya itu tergantung kitanya yang bisa mengambilnya. Kadang ada yang gak bagus, nah karena kita suka ngelihatnya kita tiru juga. Kadang ada yang bagus, padahal itu hati kita nggak mau sebenarnya ngelakuinnya. Apalagi untuk memetiknya aja udah nggak mau. Cuman mau nggak mau kita redamkan ego kita sedikit untuk mengambil yang bagus tadi. Karena dengan apa? Kalau misalnya kita ngambil yang nggak bagusnya, efeknya jangka panjang. Kalau kita ngambil yang bagusnya, untungnya buat kita juga kan? Nah seperti itu. Nah dengan adanya channel ini, semoga semuanya bisa saling sharing dan bisa bertambah ilmunya. Dan jangan bosan-bosan untuk menonton channelnya NBB, karena bakal ada keseruan yang akan datang nantinya dari tamu-tamu yang mana tahu ada yang pebisnis ini, yang itu kan banyak ya. Jadi tetap semangat semuanya, tetap dijaga kesehatannya, dan sampai jumpa di momen kita selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Yu. Sama-sama, atas terima kasih waktunya. kembali. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.